Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa Anda dalam program Sahabat Peduli persembahan DT Peduli di saluran inspirasi Anda, yaitu MKTV. Selamat berjumpa kembali sahabat MKTV dalam kebersamaan kali ini, dan seperti biasa saya Zikri Muhammad yang akan menemani Anda hingga 1 jam mendatang. Kita tentu sepakat ya sahabat MKTV bahwa berjamaah akan senantiasa menguatkan dan ada keutamaan-keutamaan tertentu ketika kita memutuskan untuk melakukan amal secara berjamaah. Ya, kalau dalam sholat saja sahabat MK, sholat munfarid dengan sholat berjamaah bedanya 27 derajat. Nah, dalam amaliyah-amaliyah yang lain pun sahabat MK, amal jama'i merupakan sebuah cara kita untuk memberikan impact yang lebih besar terkait kebermanfaatan, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, yang patut kita syukuri, sekarang itu LAZ atau Lembaga Amil Zakat sudah sangat banyak di Indonesia dan bisa mengelola dana-dana zakat secara profesional. Akan lebih indah tentu saja jika lembaga-lembaga zakat ini berkolaborasi untuk memberikan manfaat yang dampaknya jauh lebih pas, jauh lebih sustain ke depan, jadi tidak habis pada saat waktu itu saja, namun insya Allah bisa memberikan dampak yang jauh lebih panjang. Untuk itu, kita hari ini insya Allah akan berbincang bersama dengan tim DT Peduli dan juga salah satu mitra yang insya Allah melakukan kerja-kerja jama'i untuk memberikan manfaat yang banyak sekali. Di studio MKTV, saya sudah bersama dengan Kang Fuad Hasan SKOMI selaku manajer program kantor pelaksana. Lalu juga ada Bapak Ismail Haris selaku Wakil Ketua Yayasan Baitul Mal PLN untuk Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Dan ditemani juga masih dari YBM PLN ada Pak Eri Lubis selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Saya sapa dulu bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita memang akhir-akhir ini perlu jaga kesehatan Pak. Alhamdulillah nikmat sehat bisa bertemu juga dengan bapak-bapak sekalian. Kang Fuad juga alhamdulillah kini bisa ketemu lagi. Ini insya Allah kita akan coba hadirkan nih bagaimana DT Peduli juga punya semacam semangat untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan secara berjamaah yang dampaknya tentu saja lebih luas. Mungkin bisa digambarkan dulu Kang Fuad bagaimana DT Peduli juga bisa menginisiasi program kemitraan ini dan harapan melalui kerja bareng ini seperti apa? Betul, baik. Terima kasih Kang Zikri yang telah mempersempatkan waktunya. Baik sahabat Peduli dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari DT Peduli juga bisa bersama-sama di sini berkumpul dengan tim dari YBM Yayasan Baitul Mal PLN. Alhamdulillah ya, tentu DT Peduli sebagai lembaga amil zakat tentu juga dari mulai munculnya dari tahun 2099 waktu itu. Betul. Juga mengagas bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap umat. Artinya kita tahu bahwa lembaga zakat ini adalah bagaimana dana yang kita himpun yang tentu dari umat juga sebetulnya yang kita salurkan kembali kepada masyarakat, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat itu tidak hanya terbantu pada saat itu, juga bisa terbantu secara tadi dikatakan sustain ke depan bagaimana itu. Tetapi tentu dalam hal ini DT Peduli juga tidak sendiri gitu. Selain memang dananya juga dihimpun dari umat, juga bersinergi dengan lembaga-lembaga lain, baik lembaga zakat maupun tadi sekarang menjadi Baitul Mal dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang ini perlu sekali jelas ya, ketika kita sendiri melakukannya maka kekuatan yang muncul itu juga tidak terlalu maksimal. Tapi kita bersama-sama gitu ya, alhamdulillah gitu. Dan di sini alhamdulillah di dalam perjalanannya DT Peduli itu juga menggagas bagaimana ada selain program cabang tentunya ada juga kemitraan. Kemitraan itu tentu membuka sekali bagaimana lembaga-lembaga lain yang juga mempunyai semangat membantu bersama, semangat persaudaraan gitu ya, kan jelas kata itu sering dikatakan guru kita semua, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi gitu kan. Bagaimana mungkin Allah akan menolong abdinya, hambanya ketika tidak menolong yang lain. Maka DT Peduli hadir dengan itu juga bersama-sama gitu ya. Dengan tadi di sini alhamdulillah kita telah hadir Pak Ismail ya, juga Pak Haris itu dari YBM Yayasan Baitul Mal PLN ini juga bekerja sama gitu ya. Bersama membantu tadi meningkatkan baik dari umat itu kapasitasnya, kemandiriannya, terutama kalau dari tauhid itu yang paling penting adalah ketauhidannya. Gitu. Karena itu yang dua yang digagas sebetulnya dari kita dari DT Peduli secara program. Yang paling diutamakan itu pertama ketauhidan, yang kedua kemandirian secara ekonomi. Itu dua hal yang dikedepankan ya.
Dan secara program tadi juga insya Allah kita akan gali lebih dalam ya, tentu karena DT Peduli sebagai las itu merujuknya salah satunya ke Basnas itu ya, nanti kan aturannya itu. Maka di Basnas itu juga ketika dilakukan pengukuran tentu turunlah menjadi program di kita, sedangkan itu turun 5 program. Itu yang tadi juga akan kita bahas secara mendalam dari mitra kita itu, ternyata ada keterkaitan yang memang sama semangatnya. Selain semangatnya memang membangun umat, juga dari program ada program pendidikan, ada program dakwah, ada program kesehatan, 5 pilar. Karena dulu di DT Peduli trennya 2018 ke bawah itu 4 pilar gitu ya. Secara kita menyesuaikan dengan audit yang ada di Basnas, maka menjadi 5 pilar. Barangkali itu akan sesuai sekali nanti dengan, mungkin nanti bisa digali ya dari mitra kita, dari Pak Haris, Pak Ismail dan semuanya, dan mungkin ke depan sinergi yang akan kita bangun seperti apa realnya bisa kita gali lebih dalam seperti itu kan. Insya Allah ya. Jadi memang semakin kesini semakin ada kesesuaian yang bisa dikolaborasikan ya. Alhamdulillah alamin. Baik, saya akan langsung beralih ke Pak Haris. Alhamdulillah ya, mungkin di awal sahabat MKTV juga ada yang bukan karyawan PLN, baru tahu ada ya BM PLN. Boleh disampaikan dulu perkenalannya barangkali kepada sahabat MKTV. Baik, Kang Rizky, terima kasih. Ya. Jadi awal YBM itu memang berdiri tahun 2018. Tapi sebelumnya, sebelum namanya Baitul Mal, dulu namanya Lazis, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako. Itu sudah berlangsung lama. Cuma karena kita baru ke notaris 2018 mulai merubah menjadi Yayasan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini, Yayasan Baitul Mal PLN ini mengelola zakat dari karyawan PLN yang Muslim gitu. Oh iya. Jadi secara otomatis bagi karyawan PLN yang Muslim itu setiap bulan langsung dipotong 2,5% dari penghasilannya. Gitu, zakat profesi ya. Zakat profesi. Nah, itulah dana yang terkumpul dari pegawai Muslim. Kemudian oleh YBM ini kita kelola. Betul. Nah, pengelolaan ini tentu harus sesuai dengan syariat. Kita memberikan mengelola dana ini untuk disalurkan ke 8 asnaf. Ya, sesuai dengan peruntukan zakat ya. Ya. Kemudian sesuai dengan misi dari YBM sendiri, salah satu misinya adalah menjadi pengelola zakat yang amanah, profesional dan terbuka gitu ya. Amanah, profesional, terbuka. Ya, jadi transparan ya. Transparan. Iya. Sehingga tentu untuk menjadi lembaga zakat yang profesional, amanah ini kan kedepannya kita lebih mengutamakan kolaborasi. Betul. Ya, kolaborasi dengan lembaga zakat yang lain. Tentu kita akan memilih lembaga zakat yang sudah lebih dulu maju. Oh iya. Betul. Contohnya dengan DT Peduli ya. Dengan DT Peduli ini kan sudah lama, lebih lama dari Yayasan Baitul Mal PLN. Betul. Nah, dari situlah kita melakukan kolaborasi. Di antaranya itu. Alhamdulillah yang kita lakukan gitu. Jadi memang kolaborasi bersama dengan lembaga amil zakat yang dari segi pengalaman sudah lebih dulu barangkali ya dari teman-teman di PLN. Ya. Tentu kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Haris bahwa PLN, YBM PLN tepatnya mengelola zakat yang diterima dari para pegawai PLN yang Muslim. Di seluruh Indonesia pasti potensinya cukup banyak juga ya pegawai PLN yang Muslim yang memang menyalurkan zakatnya melalui YBM PLN. Ya, alhamdulillah rata-rata sudah di atas 95% ya karyawan PLN yang Muslim yang dipotong zakatnya. Malah sudah sebagian besar sudah 100% gitu. Alhamdulillah. Sudah 100% mereka dipotong zakat profesi sebesar 25%. Baik. Di seluruh Indonesia ya, begitu besar ya. Kalau misalnya karyawan PLN itu
42.000 se-Indonesia. Bisa dibayangkan kalau 80%-nya Muslim gitu ya. Pasti potensinya besar ya. Alhamdulillah. PR-nya adalah setelah besar bagaimana dikelolanya nih. Nanti insya Allah kita akan bincangkan. Nanti Pak Eri juga saya ingin ngajak ngobrol juga nanti di segmen 2 insya Allah. Sahabat MKTV tetap bersama kami. Kami perlu rehat dulu untuk hadirkan beberapa pariwara untuk Anda. Tetap dalam Sahabat Peduli bersama DT Peduli.